Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf atas viralnya lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang diciptakannya. Om Zain tersebut menjelaskan awal mula lagu itu dibuat. Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat menuai kritik hingga somasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi pada tahun 2020 bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya dalam kategori beragatif, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi jadi perempuan. Ya, kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu. Om Jen kan ada jeda tuh. Itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Jen? Ya kan puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om ini kita aransemen jadi lagu ya. Kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya. Saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan warga saya. Sementara itu netizen mulai menyoroti makna dari lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat ciptaan Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Lirik makna yang diduga menyinggung kaum perempuan. Beginilah lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Seperti lirik pembuka yang berisi terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya menjadi laki-laki. Andai saja jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Dan masih banyak lagi kata-kata dalam lirik yang dianggap tidak pantas. Sementara anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya turut buka suara. Ia mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu, namun tidak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Tak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus aliansi BEM Purwakarta, Sela Amelia menyebut candaan seksis bukan persoalan sepele dan merendahkan perempuan. Informasi lain pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat Syah Afandin terkait kasus korupsi. Untuk mengetahui informasi terkini kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan Yasmin Atania di Gedung KPK Jakarta. Ya, selamat siang Yasmin, setelah dilakukan OTT, apakah Bupati Langkat sudah berada di Gedung KPK?
Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Baru saja digelar sesi doorstop bersama juru bicara KPK terkait dengan kasus ini. Khususnya adalah kasus operasi tangkap tangan yang kembali dilakukan oleh KPK di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan informasi yang kami terima tadi untuk Bupati Langkat, Yati Syah Afandin, ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dan diperkirakan akan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun KPK berhasil mengamankan sebanyak 7 orang. 1 diantaranya merupakan penyelenggara negara yakni Bupati Langkat. Kemudian ini juga ada 1 ASN dari Pemkab Langkat dan 5 orang lainnya dari pihak swasta. Nah, terkait dengan operasi ini, KPK menyita bukti yakni uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati Langkat. Adapun ini terkait dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan juga di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan kita masih akan nantikan bersama kedatangan dari Bupati Langkat yang nanti akan tiba di Gedung Merah Putih KPK siang hari nanti. Dan sejauh ini statusnya ini masih dalam proses pemeriksaan. KPK memiliki waktu maksimal 1 kali 24 jam untuk menentukan terkait dengan status status dari para pihak yang diamankan oleh KPK ini sendiri, mengingat terkait dengan konferensi pers ini belum akan digelar secara menyeluruh. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Yasmin, kami tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area kilometer 57 Jakarta Cikampek. Para sopir truk ini terpaksa mengantri karena langkanya solar di sejumlah SPBU. Antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tidak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para sopir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Kecelakaan solar juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya. KM 42 solar nggak ada. Solar nggak ada. Kosong. Kosong. KM 19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini. Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya. Iya. Kosong. Kosong. Jam berapa itu? Malam. Malam lah pokoknya, datang pagi. Para pengemudi berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU Rest Area agar antrean panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, AA News melaporkan. Kelangkaan BBM subsidi jenis solar masih terjadi di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Akibatnya antrean panjang truk trailer terjadi di sejumlah SPBU. Antrean truk trailer terjadi di sejumlah SPBU di kota Surabaya, Jawa Timur. Antrean panjang disebabkan karena adanya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di Jawa Timur. Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan distribusi kuota solar akan ditambah dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 kiloliter. Emil mengungkapkan kelangkaan disebabkan adanya kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026, khususnya di jalur-jalur vital logistik dan sekitaran pelabuhan. Proses distribusi solar belum sebanding dengan peningkatan pembelian. Kendalanya adalah mengangkut dari depo ke pom ini. Kalau misalnya dia lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Nah, sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi, tapi kan terbatas. Prioritasnya kemana? Ke tempat-tempat yang vital, seperti akses pelabuhan. Karena itu kan masalah logistik, supaya jangan sampai sembako terganggu, terganggu. Nah, ini kira-kira rekan-rekan yang dilakukan untuk menstabilisasi pasokan suplai.
Jika masih terjadi kelangkaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah armada untuk pendistribusian serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas dan Kementerian SDM untuk stabilisasi sebelum menambah kuota biosolar bersubsidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Mulai 1 Juli 2026, Pertamina resmi menurunkan harga Pertamax Turbo di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga berlaku sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat dan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal nasional, serta pertimbangan daya beli masyarakat. Dari pantauan di SPBU Cikini, Jakarta Pusat, aktivitas pengisian BBM berjalan normal. Sejumlah pengendara memanfaatkan penurunan harga dengan mengisi BBM non-subsidi.